Ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di Washington terkait Iran. Donald Trump segera memanggil tim keamanan nasional di Gedung Putih untuk mengambil keputusan akhir terkait Iran. Dan sementara semua orang menahan napas dan menunggu keputusan apa yang akan dia umumkan kepada dunia. Masalahnya adalah sebelum mengadakan pertemuan ini, Trump menyatakan bahwa pada Jumat malam dia akan mengumumkan keputusan akhirnya terkait perang melawan Iran. Tapi sekarang sudah Sabtu malam dan Trump tiba-tiba diam dan tidak berbicara. Tidak ada pernyataan publik sama sekali. Pada saat yang sama diketahui bahwa Iran dan Amerika Serikat diduga telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari lagi demi negosiasi yang lebih substansial. Pada dasarnya para pejabat di Washington bahkan sudah mulai secara terbuka mengumumkan penandatanganan memorandum perdamaian dengan Iran. Namun pada hari Jumat, Trump secara tak terduga mengajukan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan Selat Hormuz, selat, program nuklir Iran, dan pencairan aset Iran yang disimpan di luar negeri. Namun di Teheran, kesepakatan seperti itu sepenuhnya ditolak dan mereka menuntut uang tunai dari Amerika. Mereka mengatakan, sebelum uang itu ada di Teheran, kalian tidak akan melihat perdamaian apapun. Dan hari ini, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa AEK siap melancarkan serangan baru jika Iran tidak menyetujui semua tuntutan Donald Trump. Sementara itu, Donald Trump sendiri entah kenapa tetap diam. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, tulis komentar kalian di bawah video, dan juga follow channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi sekarang semua ahli menahan napas karena Donald Trump tiba-tiba diam dan menghilang dari pembahasan tentang perang melawan Iran. Presiden Amerika Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa pada hari Jumat ia akan mengumpulkan para penasihat di Gedung Putih untuk mengambil keputusan akhir tentang kesepakatan damai dengan Iran. Bahkan di Gedung Putih dinyatakan bahwa perwakilan Washington dan Teheran sudah pada hari Kamis sepakat secara final mengenai syarat-syarat perpanjangan gencatan senjata dan pembukaan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Secara singkat, memorandum antara AESA dan Iran mencakup penghentian tembak-menembak dan pembukaan Selat Hormuz selama 60 hari, di mana kedua pihak akan melakukan negosiasi mengenai kesepakatan nuklir. Iran harus membersihkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Amerika Serikat harus mencabut blokade laut. Iran berjanji katanya tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan Amerika Serikat dapat mencabut beberapa sanksi untuk memungkinkan Iran menjual minyak serta mencairkan separuh pertama aset yaitu 12 miliar dolar. Namun tiba-tiba setelah semua itu, Trump mengajukan syarat-syarat baru. Persetujuan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, pembersihan ranjau dan pembukaan Selat Hormuz, serta pengangkutan dan penghancuran cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Republik Islam tersebut. Artinya, Iran harus berkomitmen untuk melakukan semua itu bahkan sebelum penandatanganan, bukan hanya kesepakatan, tetapi bahkan memorandum. Namun Trump bertindak seperti itu tampaknya bukan tanpa alasan, dan kita akan membahasnya. Sebagai tanggapan, Iran pada dasarnya menyuruh Donald Trump pergi. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyatakan bahwa Teheran tidak akan mematuhi perintah Donald Trump yang menyatakan bahwa Iran harus menyetujui semua syarat dari Amerika Serikat. Selanjutnya kutipan dari Bagai. Kami telah mengucapkan selamat tinggal pada bahasa ultimatum sejak 47 tahun yang lalu. Tidak ada satupun negara barat yang bisa berbicara dengan Republik Islam Iran menggunakan bahasa ultimatum. Kami membuat keputusan sendiri berdasarkan kepentingan dan hak rakyat Iran. Bagai juga mengomentari masa depan pelayaran melalui Selat Hormuz dengan menyatakan bahwa jalur air strategis ini berada di perairan teritorial Iran dan Oman serta memerlukan kesepakatan khusus. Selanjutnya ada kutipan lain darinya. Iran dan Oman, sebagai dua negara yang bertanggung jawab, harus menciptakan mekanisme yang sekaligus melindungi kepentingan nasional mereka dan Iran sebagai negara pesisir, dan akan meyakinkan komunitas internasional bahwa pelayaran di jalur ini aman. Negara-negara yang bertanggung jawab harus menciptakan mekanisme yang sekaligus melindungi kepentingan mereka dan Iran sebagai negara yang bertanggung jawab. Ini adalah bahasa diplomatik. Jika diterjemahkan secara sederhana, kepentingan strategis Iran dan Oman memerlukan kesepakatan khusus. Kutipan, melindungi Selat Hormuz akan diumumkan. Bagai mengomentari masa depan pelayaran dengan mengatakan arteri strategis. Bagai mengomentari masa depan.
Selanjutnya, di Teheran benar-benar mengejutkan. Iran menyatakan bahwa rancangan perjanjian saat ini sama sekali belum berlaku. Itu tidak mengikat mereka pada apapun. Seperti yang ditulis oleh media Fars, media ini sangat dekat dengan Korps Pengawal Revolusi Islam. Tidak ada satupun ketentuan dalam rancangan tersebut yang mewajibkan Iran, misalnya, membuka Selat Hormuz tanpa mengenakan biaya dan bea masuk. Selain itu disebutkan bahwa dalam memorandum tersebut tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa Iran akan diwajibkan untuk menghancurkan bahan nuklirnya. Dan yang paling penting, di Teheran menyatakan bahwa mereka hanya akan bernegosiasi setelah Amerika Serikat mencairkan 12 miliar dolar aset Iran yang dibekukan. Teheran tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam negosiasi sampai uang tersebut berada di Iran. Ini sudah merupakan ultimatum langsung dan orang-orang Iran mengatakan bahwa 12 miliar dolar adalah harga agar kami setidaknya menandatangani sebuah memorandum. Saya rasa Anda memperhatikan bahwa pernyataan terakhir dari Donald Trump tentang Iran dibuat pada hari Jumat, bahkan sebelum rapat tim keamanan nasional. Trump berjanji akan memberikan suatu keputusan sebelum Jumat malam. Sekarang sudah Sabtu malam, tapi belum ada keputusan. Dan baru setelah 1 hari, Gedung Putih menyatakan bahwa Trump setelah rapat di ruang situasi belum mengambil keputusan untuk menandatangani perjanjian damai dengan Iran dan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mempertimbangkannya. Seperti yang diketahui, rapat di Gedung Putih mengenai masalah Iran berlangsung selama beberapa jam. Para pesertanya membahas usulan baru dari Teheran mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Jadi di sana mereka membahas ultimatum Iran tentang 12 miliar dolar ini. Setelah rapat tersebut, Trump memutuskan, kutipannya, untuk menunda keputusan akhir terkait usulan Iran. Jadi sekali lagi, di Gedung Putih mereka membahas bukan apa yang mereka paksakan, tapi apa yang ditawarkan Teheran kepada mereka. Meskipun sebelumnya Donald Trump menyatakan bahwa sebagian besar poin dalam kesepakatan dengan Iran sudah disepakati oleh kedua pihak. Donald Trump tidak merinci mengenai isu-isu spesifik apa saja yang berhasil disepakati antara Washington dan Teheran. Namun saya ingin mengingatkan bahwa di episode-episode sebelumnya di saluran Telegram saya memang sudah memperingatkan dan menegaskan bahwa ketika Donald Trump mengatakan bahwa suatu kesepakatan, semacam kesepakatan damai, sudah siap 90 atau 95%, itu adalah tanda kegagalan negosiasi. Itu adalah tanda bahwa negosiasi sedang menuju jalan buntu yang final. Dan jelas bahwa sekarang Donald Trump berada di jalan buntu. Saya ingatkan pada bulan Desember tahun 2025, Donald Trump dan timnya mengatakan bahwa perjanjian damai untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina sudah siap 95%. Sudah hampir setengah tahun berlalu, bahkan sudah setengah tahun berlalu, dan tidak ada yang berubah. Negosiasi benar-benar telah dihentikan sepenuhnya. Pada awal minggu ini, tim Donald Trump menyatakan bahwa perjanjian damai dengan Iran sudah siap 95%. Dan akhirnya, selama 24 jam terakhir, Donald Trump sama sekali diam, entah kenapa. Dan sementara Donald Trump belum memberikan komentar mengapa perjanjian damai dengan Iran gagal dicapai, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa saat ini situasinya menarik. Setiap kesepakatan akan menguntungkan. Sekali lagi, Pete Hegseth berbicara secara langsung, kesepakatan apapun dengan Iran, benar-benar apapun, itu sudah merupakan kemenangan. Pada saat yang sama, dia menekankan bahwa penghuni Gedung Putih tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena ingin memastikan bahwa setiap perjanjian damai dengan Iran tidak akan memungkinkan Iran memperoleh senjata nuklir. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Pete Hegseth. Pagi ini saya berbicara dengan Donald Trump. Dia meminta saya untuk menekankan bahwa dia sangat sabar dalam menangani masalah ini, karena Amerika sedang terlibat dalam proses yang benar-benar bersejarah. Dia ingin setiap kesepakatan menjadi baik dan benar-benar menguntungkan, dan itulah sebabnya dia bertindak dengan sabar. Jika Iran tidak setuju dengan kesepakatan yang menguntungkan yang akan menjamin negara tersebut tidak memiliki senjata nuklir, maka Teheran harus berhadapan dengan militer Amerika. Tahukah Anda apa yang lucu dalam situasi ini? Ketika seorang jurnalis bertanya kepada Pete Hegseth, "Dengar, apa maksud dari ucapan Anda bahwa kesepakatan apapun akan baik?" Pete Hegseth mulai gugup, dan dia menyatakan bahwa, kutipan, "Saya suka pertanyaan tidak tulus dari jurnalis yang tidak tulus." Jadi, seolah-olah itu si jurnalis yang aneh, bukan dia sendiri yang mengatakan omong kosong yang tidak masuk akal. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini.
Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Selain itu, jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.